Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Untuk pembelajaran hari ini kita masuk materi bab ke-6, yaitu terkait dengan materi saling menasehati dalam Islam. Untuk pembelajaran hari ini terkait dengan peta konsepnya, saling menasehati dalam Islam, kita akan belajar terkait dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita masuk untuk materi khutbah terlebih dahulu. Kemudian untuk materi tabligh dan dakwah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Khutbah. Dilihat dari pengertian, khutbah berasal dari kata khotoba yahtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam hal ibadah, seperti halnya sholat, wukuf, dan juga nikah. Sedangkan secara istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Dari pengertian khutbah tadi, pentingnya khutbah. Khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh sebab itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah tersebut. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Khatib di sini adalah orang yang melakukan khutbah. Hal-hal berikut yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib diantaranya adalah: yang pertama, seorang khatib harus memahami akidah yang sahih atau benar. Yang kedua, seorang khatib harus memahami ilmu fikih. Yang ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat. Yang keempat, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya dengan baik dan tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan. Terkait untuk ketentuan khutbah, yang pertama adalah syarat menjadi seorang khatib. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat adalah mengetahui ilmu agama. Untuk syarat dari dua khutbah, yang pertama, khutbah dilakukan sesudah masuk waktu sholat duhur. Yang kedua, khatib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat adalah tertib. Kemudian untuk rukun khutbah, yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, berwasiat untuk takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang terakhir adalah berdoa pada saat khutbah kedua. Untuk sunnah khutbah, khatib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam adalah membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini, hal itu yang bisa mereka sampaikan terkait dengan khutbah itu sendiri. Nanti untuk tugas hari ini, Bu Eka minta silakan kalian cari contoh dari pelaksanaan khutbah Jumat. Ya, jangan lupa nanti silakan linknya bisa dikirim ke WA saya. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu adalah materi untuk tabligh dan dakwah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga minggu depan kita bisa belajar bersama lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.